Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabarnya mama semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kali ini saya bisa lagi kembali menemani keseharian mama semua dalam video yang biasanya tayang seminggu 2 kali ya mak. Tapi berhubung karena ada insiden sedikit, kemarin saya sakit, jadi cuma bisa ketemu kelewat seminggu gitu maksud saya ya. Udah seminggu saya nggak upload video. Selalu ada hikmah di setiap peristiwa ya. Mungkin kalau misalnya saya nggak dikasih sakit, mungkin saya nggak punya waktu untuk istirahat. Ya mungkin karena saya juga terlalu digeber ya waktu seminggu awal Ramadan. Jadi mungkin saya agak sedikit keras terhadap badan saya sendiri. Jadi ngambek deh badannya, minta istirahat. Sebenarnya sakit apa sih? Ya kebetulan mah kronis saya ini kambuh ya mak. Sebenarnya terakhir kambuh itu sekitar 2 atau 3 tahun lalu gitu ya. Dan alhamdulillah sejak itu saya nggak pernah tuh yang namanya mahnya kambuh atau misalnya sakit perut gitu, nggak pernah alhamdulillah. Jadi memang sangat jarang sekali. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya mungkin sakitnya saya kemarin itu benar-benar karena fisik yang kelelahan karena kecapean. Karena dulu waktu itu saya sempat dibawa ke IGD ya malam-malam itu karena udah nggak tahan banget, itu sakit banget. Nah kata orang IGD-nya itu katanya saya mah kronis. Jadi ya setelah itu, nah setelah 3 atau ya entah 3 atau 4 tahun gitulah ya, baru kambuh lagi kemarin. Jadi alhamdulillah saya meskipun suka pedas, suka ini, alhamdulillah saya masih bisa menjaga makanan yang level pedesnya masih bisa disesuaikan dengan kemampuan perut saya. Jadi alhamdulillah sangat jarang banget kalau saya ini sakit mah. Ya apapun itu penyebabnya, qadarullah ya mak. Pokoknya saya jadi nggak bisa nemenin keseharian emak-emak sejak seminggu kemarin. Ya sekarang nih dubbing agak-agak terasa aneh juga ya, karena baru mulai lagi nih, karena udah nggak terbiasa lagi. Biasanya seminggu 2 kali ngoceh, sekarang seminggu lewat, jadi saya agak-agak gimana gitu ya. Dan di hari pertama saya mulai aktivitas lagi, ini saya mencoba untuk membersihkan dapur karena sudah seminggu fix saya ninggalin dapur ya mak. Dapur dipegang sama Paksu, jadi Paksu ini banyak banget membantu urusan saya di dapur. Jadi kadang-kadang Paksu yang masak atau kadang saya yang masak cuman sayurnya doang, dan Paksu yang lainnya cuci piring dan lain-lain. Tapi ya yang namanya kerjaan laki-laki ya pasti enggak sebersih perempuan, pasti aja itu ada kotor-kotor sedikit. Dan kali ini kompor yang sudah lama dipakai selama beberapa minggu ini sudah wajib untuk dibersihkan. Sebenarnya saya juga bisa minta tolong Paksu untuk ngebersihin, cuma yang nggak tega aja gitu ya mbak, karena udah dibebanin tugas yang ya sebenarnya dia juga ya sebenarnya berat lah, udah kerja di kantor, terus sekarang harus bertanggung jawab juga urusan dapur. Jadi merasa bersalah gitu ya kalau sakit ini malah bikin beban buat semua orang yang ada di rumah. Jadi ya selama saya sakit itu kadang lebih banyak beli makanannya dibandingkan saya turun ke dapur. Ya semampunya saya aja, kalau saya lagi kuat masak ya ala kadarnya aja yang bisa saya lakuin. Tapi ya gitu, karena memang masih harus bed rest ya mak, sekitar 4 hari gitu ya. Saya bener-bener bed rest, gak ngapa-ngapain, cuma di tempat tidur aja. Bahkan sholat pun duduk aja itu udah bagus gitu, karena dipakai jalan itu perutnya sakit. Jadi pada saat saya pertama kali puasa setelah saya datang bulan, nah dari siang itu udah mulai kerasa kok kayaknya lapar, tapi kok laparnya beda gitu ya, terus-terusan lebih ke sakit gitu. Kita beda ya mak, kalau puasa lapar itu paling kriuk-kriuknya tuh ya gitulah biasa aja gitu, nggak bikin perut sakit gitu ya. Nah tapi kalau saya ini bikin perut sakit, nah terus aja sampai malam, akhir setengah 12 saya nggak kuat. Saya minta tolong Paksu untuk cariin obat lewat ojek online. Jadi alhamdulillahnya itu pertolongan Allah ya mak, masih ada aja driver yang ngambil pesanan saya, pesanan obat di apotek.
Karena saya nggak pernah kambuh, mahnya udah lama banget, jadi saya nggak pernah tuh nyetok obat mah lagi gitu ya. Dulu sih awal-awal waktu baru-baru sembuh ya selalu nyetok lagi, tapi lama-lama alhamdulillah karena saya fit terus, jadi nggak pernah lagi deh tuh nyetok. Jadi ya kehabisan stok obat ya mau nggak mau karena saya nggak tahan, alhamdulillah ada jalannya. Karena saya pikir saya tidur itu udah lama ya, pas saya kebuka mata gitu kok masih setengah 12 malam. Waduh, kayaknya saya nggak bisa survive sampai pagi nih kalau gini caranya. Jadi ya mau nggak mau ya alhamdulillah Allah kasih pertolongan, jadi saya bisa minum obat. Dan karena terlalu banyak gas yang ada dalam perut saya ini ya saya sempat muntah beberapa kali ya Mak, karena ya namanya juga gasnya mampet di perut gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah muntah itu malah terasa lebih lega meskipun capek gitu ya bolak-balik kamar mandi. Tapi perasaan tuh jadi perut jadi agak sedikit kempes gitu ya. Dan saat pengambilan video ini itu saya masih ada sisa-sisa sedikit lemes-lemes gitu ya Mak. Jadi mohon maaf kalau misalnya terlihat agak lambat, agak lesu gitu di video ya. Dan ini juga kalau bulan puasa nggak tahu kenapa syuting tuh terasa beda aja gitu ya. Kurang semangat gitu. Mungkin ya mungkin tenaga banyak yang berkurang, banyak pekerjaan, jadi lebih cepat lelah. Dan mau dubbing itu sangat berat banget, apalagi mau ngedit video dan lain-lain. Masya Allah banget rasanya. Tapi kalau lagi kayak gitu rasanya saya suka inget sama emak-emak yang udah pada subscribe. Saya juga ada beban juga kalau misalnya kelamaan saya nggak upload, kesian emak-emak barangkali nungguin ataupun kangen sama saya. Saya juga kangen sama emak-emak gitu ya. Jadi ya saya berusaha semaksimal mungkin menampilkan video yang bisa bermanfaat buat semuanya. By the way, mohon maaf karena kelamaan cerita. Jadi ini kompornya udah bersih ya Ma, alhamdulillah. Meskipun dengan sisa-sisa tenaga, tapi salah satu mengembalikan mood saya di dapur ya ini dengan membersihkan dapur dan sekitarnya. Nah ini masih jam 9 pagi, masih ada waktu saya untuk istirahat sebelum nanti sore menyiapkan untuk berbuka. Kemarin itu saya masak ayam goreng bawang putih aja ya Mak, sama sayur sawi, karena sebetulnya sekaligus mengosongkan isi kulkas. Tapi karena handphone saya lowbat, jadi saya nggak bisa ngambil video waktu saya masak itu ya Mak. Karena kalau lagi liburan, anak-anak kan udah pada liburan ya Mak, bulan puasa ini menuju Idul Fitri. Nah karena liburan jadi kadang handphone saya juga dipakai modem buat tetheringan. Jadi ya gitu deh, jadi cepet banget nyedot baterainya. Karena kalau kuotanya saya beliin sendiri untuk anak saya, aduh yang namanya anak-anak ya belum bisa deh. Yang namanya untuk membagi waktu, apalagi kalau beli kuota pasti belinya untuk 1 bulan, belum 1 bulan pasti udah habis. Nah itulah seperti itu, saya nggak mau kayak gitu, jadi mendingan tetheringan sama saya aja. Nah kali ini karena stok kulkas udah kosong dan saya belum bisa untuk belanja mingguan karena belum kuat juga ya. Karena kalau udah belanja mingguan kan harus food prep ya Mak. Jadi itu pekerjaan yang lumayan berat lah untuk saya yang masih masa pemulihan gitu ya. Jadi ya mau gak mau lah saya ini ditolong sama makanan ojek online. Jadi saya pesan ayam bakar dan nasi bakar. Ada juga tahu dan tempe. Ya pokoknya yang simpel-simpel gini aja, yang udah pasti enak, yang nggak bakal ngecewain aja lah rasanya. Tapi apa perasaan saya aja atau enggak, kalau kelamaan atau keseringan pesen makanan online itu ada titik bosannya ya Mak. Kadang makanan itu rasanya jadi sama semua gitu loh. Nggak tahu kenapa, apa lidah saya yang belum normal atau gimana gitu ya. Tapi makanan rumah itu beda banget rasanya, meskipun tidak pakai bumbu yang kompleks, tapi rasanya itu tetap ngangenin sih kalau kata saya ya. Nah ini sayur yang kemarin saya bikin ya Mak, sebagai bukti kalau saya kemarin juga sempat masak, meskipun ya cuma rebusan aja.
Untuk masakan utama karena sudah habis, jadi begitu juga untuk makanan takjilnya. Karena udah habis semua di kulkas, udah tinggal yang frozen food aja ya Ma. Udah bosan lah saya masak frozen food aja, kemarin sering banget saya masak yang rebusan. Jadi takjil kali ini dipersembahkan oleh Surabi Duren. Nah ini ada yang pesan Surabi Duren polos, ada yang Surabi Duren keju, dan ada juga Surabi vanilla keju coklat. Ya pokoknya nyari makanan takjilnya yang kalau bisa udah pasti aja rasanya enak dan gak terlalu banyak supaya nanti perut juga jadi gak terlalu penuh. Jadi karena saya masih agak di masa pemulihan, jadi video kali ini ngobrolin yang santai-santai aja ya Mak. Alhamdulillah meskipun saya masih lemes dan masa pemulihan, tapi keluarga tidak terlantar. Alhamdulillah masih ada makanan untuk berbuka puasa. By the way, terima kasih banyak ya Mak masih mau nungguin video saya ini tayang. Dan terima kasih sudah sabar untuk menunggu. Jangan lupa juga untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye Mak.